Kemudian sebelum acara ini dimulai, kami persilakan perwakilan dari kepala sekolah yaitu Bapak Lukman Farid SPD untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Lukman dipersilakan. Terima kasih, Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Titis yang berkaitan dengan pertama adalah budaya positif. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan apa perbedaan cara menangani siswa, bagaimana selama ini kita menjadi guru, dan nanti juga akan disampaikan yang kedua yaitu berkaitan dengan Merdeka Mengajar yang platformnya sudah dikirimkan kepada kita semua dan sebagian kita sudah mengerjakan. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan acara ini nanti mohon jika ada pertanyaan ataupun tanggapan silahkan nanti berpartisipasi langsung agar Ibu Titis nanti selaku guru penggerak nanti bisa memperbaiki, kemudian nanti itu bisa mendiskusikan dengan sesama guru penggerak dan kemudian nanti ada refleksi untuk bisa dikembalikan kepada persoalan kita di sekolah. Begitu Bapak Ibu sekalian, dan kami mewakili sekolah sangat bergembira sekali di mana di sekolah kita ada 3 orang guru penggerak yang nanti diharapkan bisa menjadi lokomotif pionir untuk perubahan di sekolah kita ini. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Terima kasih. Dari saya mewakili kepala sekolah menyampaikan selamat mengikuti acara ini sampai selesai dan mudah-mudahan lancar, tidak ada sesuatu pun dan nanti akan memberikan manfaat, memberikan barokah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman yang telah memberikan sambutannya. Baik, di sini kita akan mulai dalam penyampaian materi untuk budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah membaca tentang filosofi KHD ya. Ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi budaya positif ini sesuai sekali dengan filosofi KHD. Ini yang mengatakan bahwa pendidikan itu menghamba pada siswa atau berpihak pada murid. Maka perlu menerapkan praktik baik di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan di Indonesia apa? Yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari, Bapak Ibu sudah tahu semua ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berbineka global, kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut, apabila diambil kesepakatan dan keyakinan kelas juga sekolah, maka akan terwujud disiplin positif dan budaya positif. Ini diambil dari filosofi. Di sini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semua, mana yang Bapak Ibu ketahui atau yang Bapak Ibu kurang mengetahui dari kata-kata ini. Mungkin ada yang mau memberikan penjelasan singkat mengenai ini. Tapi yang sudah terbiasa kita ketahui itu yang mana? Monggo. Baik, yang biasa saya ketahui disiplin, hukuman, konsekuensi. Yang belum begitu paham dan baru tahu hari ini adalah
restitusi. Ya, disiplin itu kepatuhan sama aturan, hukuman itu sebuah sanksi yang diberikan karena pelanggaran aturan. Konsekuensi itu adalah konsekuensi itu apa ya? Kesungguhan di dalam menerapkan sebuah apa ya? Kesungguhan di dalam menerapkan sebuah aturan atau kesepakatan. Ya, menurut saya begitu, Bu. Terima kasih Bu Win, sungguh luar biasa sekali ya pemahamannya Bu Win. Kita berikan aplaus untuk Bu Win. Terima kasih ya. Nah, untuk yang restitusi nanti akan kita bahas di dalamnya ya. Nanti kita lihat yang selanjutnya. Kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif ini terbagi menjadi 6. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pak Suhaidi. Monggo. Kebutuhan dasar manusia dan dunia. Restitusi. Itu ada 4 ya? Iya. Kalau menurut saya ada kurang 1. Oh iya Pak. Kejujuran. Oh iya, terima kasih Pak Suhaidi. Orangnya disiplin semua orang itu, tapi korupsi. Oh iya. Terima kasih Pak Suhaidi. Tapi untuk kejujuran mungkin akan kita bahas lain kali ya Pak ya. Untuk ini mungkin kita akan membatasi pada restitusi. Nanti nggih Pak Suhaidi. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Itu pengertian dari budaya positif. Nah, kita sampai pada yang pertama, disiplin positif. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diane Gosen itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Kita akan lebih tahu nanti seperti apa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sebelumnya itu kita akan membahas nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Tadi saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh tujuan
pendidikan nasional itu adalah profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi ya, beriman, bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk nilai-nilai kebajikan yang lain itu ada beberapa, yaitu bisa seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, percaya diri, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh penerapan disiplin positif di sekolah. Misalnya seperti datang tepat waktu, kemudian mengikuti upacara bendera, kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib. Contohnya, jadi apa disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ini saya ambil dari Wijaya tahun 2021. Melalui disiplin positif ini diharapkan akan terbentuk motivasi dari dalam atau intrinsik, yaitu di mana seseorang melakukan sesuatu itu atas dasar karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan untuk mendapat pujian atau imbalan, sehingga akan terwujudlah budaya positif tadi. Kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Menurut Diane Gosen, masih dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini coba kita lebih dalam ya, melihat ketika kita melakukan sesuatu itu kita cenderung untuk apa? Apakah kita sedang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau yang lainnya? Misalnya kita datang tepat waktu itu untuk apa? Yang kedua, apa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau bahkan pujian? Wah, datang tepat waktu, rajin sekali, untuk mendapatkan apa? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu, dia tidak mengharapkan apapun, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Datang tepat waktu, karena dia sedang menghargai dirinya sendiri. Nah, ini perbedaannya tadi jawaban untuk restitusi, mungkin nanti kita bisa ambil baik tersurat maupun tersirat. Ini jika anak diberikan hukuman, kemudian disiplin konsekuensi, dan disiplin restitusi, apa yang terjadi pada anak tersebut? Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia kalau dihukum akan seperti ini, Bapak Ibu, cenderung menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Dan dampak pada murid itu, murid bisa
bisa menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dampaknya sungguh luar biasa ketika kita memberi hukuman kepada siswa. Kemudian, apalagi tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai perasaan siswa. Kemudian hukuman ini cenderung dibuat oleh guru, cenderung menyakitkan, menyalahkan, dan mengkritik. Ini saya ambil dari Masih Diani Hussein dalam modul 1.4. Ketika kita menerapkan konsekuensi, apa yang akan terjadi pada murid kita? Murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dampaknya pada murid apa? Murid akan kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, dan penahanan. Kemudian sudah diketahui dan masuk akal untuk konsekuensi ini, kemudian dibuat oleh guru dan murid atau siswa. Jadi konsekuensi itu tidak hanya dibuat oleh guru saja, tapi siswa sudah tahu konsekuensinya apa jika melakukan suatu kesalahan. Kemudian konsekuensi ini akan membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan. Untuk jika kita menerapkan restitusi, apa yang terjadi pada murid kita? Murid akan belajar memecahkan masalah. Yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampaknya, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dan dibuat oleh murid dan anak. Jadi bersama ada suatu kesepakatan antara siswa dengan guru. Hasilnya ini akan menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing dengan acuan berpikir. Sebelum kita lebih tahu apa itu restitusi, yang akan saya berikan di akhir-akhir, ini kita akan tahu dulu pengaruh penghargaan itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Ini ada 8 pengaruh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan panjang. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang keenam, mematikan kreativitas. Yang ketujuh, menghukum. Yang kedelapan, motivasi dalam diri atau intrinsik. Kita lihat apakah Bapak Ibu guru sering melakukan penghargaan terhadap siswa-siswanya. Ini yang akan terjadi. Untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu efektif kalau waktunya pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi untuk jangka panjang ini kurang baik. Kemudian yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Mohon maaf Bapak Ibu, apa saya boleh duduk? Boleh. Selanjutnya ada Pak. Iya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk riset 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu riset yang pertama. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kita lanjutkan. Penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi dan mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita
menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Yang terakhir, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu Bapak Ibu akibat dari pemberian penghargaan yang sekiranya kita kurang tepat, itu akan memberikan pengaruh-pengaruh dalam diri anak yang ternyata luar biasa besar dampaknya. Nah, ini kita akan ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini ada contoh Bapak Ibu. Saya punya keyakinan kelas saling menghormati. Kesepakatan kelasnya itu mendengarkan guru, datang tepat waktu, meminta izin jika mau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada bekerja sama. Bekerja sama ini kesepakatan kelasnya, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas, selalu bersikap positif, berkomitmen pada setiap tugasnya, senantiasa saling membantu. Nah, ini kenapa keyakinan kelas ini diambil? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini saya pernah mencobakan di kelas 10.3 dan di kelas 10.4. Jadi anak-anak saya suruh membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas yang untuk itu kita ambil itu saling menghormati, saling bekerja sama dan peduli waktu itu. Nah, kemudian kesepakatan kelasnya itu mendengarkan guru, datang tepat waktu, meminta izin, itu yang bekerja sama itu ya. Setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas, bersikap positif dan sebagainya. Nah, sehingga seperti ini anak-anak juga cukup antusias sekali. Apa ada kelemahannya? Tentu ada Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas itu, tidak semua anak paham maksud untuk apa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu dibuat. Nah, rencana saya untuk perbaikan ke depan itu perlu adanya pemahaman lebih kepada murid mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas serta manfaatnya untuk mereka. Nah, ini karena ini
bagus sekali diterapkan Bapak Ibu. Mari kita coba membuat keyakinan kelas. Misalnya Bapak Ibu boleh saya di sini berperan sebagai guru, dan Bapak Ibu mohon maaf saya tidak menggurui di sini ya. Kita belajar bersama seolah-olah Bapak Ibu murid-murid, dan kita sepakati satu kelas ini mempunyai keyakinan apa dan kesepakatan kelasnya apa, gitu ya. Dan kesepakatan dan keyakinan kelas ini tidak boleh banyak-banyak ya Bapak Ibu, soalnya akan lupa, siswa cenderung lupa. Mungkin bisa dibuat itu idealnya 2 atau 3 keyakinan kelas saja. Kalau kesepakatan kelasnya nanti bisa bebas. Kita buat ya. Saya akan membagikan kartu seperti ini, nanti ditempel sini ya Bapak Ibu. Siap. Kita yakini dulu keyakinan kelas kita apa. Untuk di kelas ini, misalnya apa ya Bapak Ibu ya? Saling menghormati, saling bekerja sama, peduli, gotong royong, atau kita pakai profil P5 itu juga boleh. Apa ya Bapak Ibu, kita sepakati? Monggo. Iya Pak, apa Pak? Kita sepakati bersama ya untuk latihan. Misalnya peduli gitu ya, atau apa, bergotong royong, bisa bergotong royong ya. Di sini saya akan menulis keyakinan kelas kita, seolah-olah di sini bergotong royong. Kesepakatan kelas dari gotong royong itu apa? Misalnya kalau ini tadi dicontoh adalah saling menghormati, itu saling menghormati antara siswa dan guru. Jadi siswa mendengarkan guru, kemudian siswa datang tepat waktu, guru juga diusahakan demikian. Kemudian meminta izin jika mau melakukan sesuatu. Itu ya kesepakatannya. Jadi kalau untuk gotong royong nanti apa? Misalnya saling berbagi piket ya, kok saling Menyiapkan perlengkapan. oh iya, bergotong royong dalam mempersiapkan perlengkapan olahraga yang akan ya bagus Pak Iman. Bergotong royong mempersiapkan peralatan olahraga misalnya. Monggo ditulis ya Bapak Ibu di kertas kecil-kecil yang akan saya bagikan. Yang sudah bisa ditempel ke depan, monggo, biar tidak ngantuk. Oke, biar saya yang tempel.
berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Nah, nanti ditanyakan apakah anak-anak sepakat dengan kesepakatan kelas kita dengan membersihkan ruang kelas. Sepakat, sepakat, kita sepakati, kita ketok palu gitu ya Bapak Ibu. Jika kalian menyepakatinya, kalian harus siap dengan keyakinan kelas kita. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan kelas akan terjaga kebersihannya. Sepakat atau tidak? Dan seterusnya ya, sampai ini baca semuanya. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian sebelum pulang 10 menit membersihkan kelas. Saling menjaga kebersihan kelas. Siswa menyiapkan alat pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru. Mempersiapkan peralatan olahraga, membersihkan kelas bersama, selalu mengerjakan tugas, masuk kelas minimal 5 menit sebelum bel sekolah, menjaga ketertiban kelas, kemudian melengkapi untuk struktur kelas dan keindahan kelas. Nah, setelah saya terapkan, saya pernah menerapkan di kelas 10 dan 10 itu ternyata mereka ada yang nggak sepakat. Misalnya seperti, apakah kalian sepakat datang tepat waktu? Tidak. Kenapa? Karena kami manusia biasa. Kemungkinan akan seperti itu Bapak Ibu. Mereka ada yang tidak mau, jadi ya tergantung apa sepakat kelas yang kita sepakati. Dan penggunaan HP juga begitu Bapak Ibu. Apakah kalian siap ketika pembelajaran guru menerangkan kalian tidak pegang HP? Tidak. Itu juga akan kita terima waktu itu. Jadi ya seperti itu, memang lucu-lucu murid kita Bu. Ya. Itu ya, jadi sudah paham dia Bapak Ibu bagaimana membuat keyakinan dan kesepakatan kelas yang nantinya akan kita sambung bagaimana dengan hubungannya dengan restitusi. Kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Mari kita baca bersama. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang tadi yang 3 menurut Diana Hussein tadi ya Bapak Ibu, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Dan adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan solusinya. Monggo. Bapak Ibu, motivasinya ini dari dalam atau dari luar? Kemudian
cara lain agar mereka itu tetap berdiri rapi ketika siapapun dulu yang masuk. Bapak Ibu, Pak Iwan ini. Tapi kan keyakinan kelas bisa kita berikan. Jangan untuk keyakinan kelas itu, keyakinan kelas budaya antri. Terima kasih. Menurut pendapat saya untuk memberikan itu ya kita memakai budaya keyakinan kelas dulu kita terapkan kepada meskipun itu anak siswa SD kita berikan keyakinan kelas tapi dengan cara kita memberikan bukan langsung keyakinan seperti apa ya kita berikan keyakinan kelas budaya antri. Nah nanti juga kita kesepakatan mungkin mereka tidak bisa menulis mungkin dia yang mulai dengan kata-kata angkat tangan silakan ke depan tolong diajarkan apa yang kamu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Joy atas jawabannya yang luar biasa ya, dan Bu Joy betul-betul sudah memahami dari materi ini. Jadi memang dibuat keyakinan dan kesepakatan kelas terlebih dahulu agar mereka itu bisa berbaris rapi tanpa ada motivasi dari luar seperti penghargaan diberi bintang dahulu. Kalau tidak diberi bintang mereka tidak bisa berdiri rapi. Terima kasih Bu Joy atas jawabannya. Kita akan lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi selanjutnya. Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau untuk merasa senang. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan pokok seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang. Ini kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dan kenapa kebutuhan dasar manusia ini diberikan Bapak Ibu? Karena murid kita itu manusia, jadi kita juga harus tahu apa kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ya mohon maaf ini Pak semua. Ini nomor 3, kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat itu penguasaan. Penguasaan atas kemampuan yang kita miliki, seperti untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia. Dan nanti kita akan lebih tahu bagaimana sebenarnya kenapa murid-murid itu sering melanggar aturan. Kemungkinan karena kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Nah, yang mana? Selanjutnya ini masih nyambung sama materi ini ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia
dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dari Dr. William Glasser itu menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari tadi kita tunggu-tunggu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosen 96. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu ya Bapak Ibu yang tadi kita tunggu-tunggu apa itu restitusi. Kita akan lanjutkan. Ini kasus lagi ya Bapak Ibu, banyak kasus ya kita ya. Ada seorang bernama Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi atau apa? Mengapa? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya, monggo. Bu Vini. Yang luar. Lapor dulu Pak main HP. Bu Risma. Baca dulu. Boleh diskusi kok Bapak. Monggo.
Win itu ya. Saya coba, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya tidak setuju karena Iva telah diperlakukan yang tidak adil di depan kelas, yang bisa berdampak negatif terhadap percaya dirinya. Kemudian dia dipermalukan di depan orang banyak. Nah, kenapa saya tidak setuju? Juga karena sebenarnya Iva itu bukan melanggar peraturan, tetapi dia memang tidak menguasai mata pelajaran matematika. Jadi mungkin karena motivasinya ke pelajaran matematika itu rendah, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda, apakah Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya hukuman. Mengapa? Ya itu tadi, karena sebenarnya Iva tidak melakukan pelanggaran yang layak dihukum dengan bentuk hukuman, bukan hukuman fisik tapi hukuman psikis yang seperti itu. Menurut saya begitu, Bu Titis. Terima kasih Bu Min atas jawabannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan jawaban? Sementara Bu Min dulu. Bagus sekali ya Bu Min, tanggapannya dari tindakan Pak Seno itu kita memang cenderung tidak setuju untuk hal-hal seperti ini ya, karena cenderung dia dapat hukuman secara psikologis ya, yang akan berdampak pada psikisnya. Dia merasa malu, rendah diri, kemudian tidak percaya diri tadi ya. Kemudian tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman dan bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi pasti Iva sudah tahu kalau dia melakukan seperti itu konsekuensi apa, karena dibuat bersama dengan gurunya. Tapi ini kan Iva tidak mengetahui bahwa itu adalah konsekuensi sehingga dia harus menunjuk hidungnya. Ini jadi seperti bullying yang tidak sengaja gitu ya, yang akan membuat psikis seorang siswa akan menjadi tidak stabil. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu untuk materi yang selanjutnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Dikemukakan oleh Dr. William Glaser Gosen yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini kita akan lebih jauh ke dalam kita itu sebagai guru itu harus melakukan yang mana? Apakah yang nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Kita lihat bersama. Ini ada 5 posisi kontrol. Ternyata kalau kita memilih penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, kita berada pada identitas gagal, karena ini berasal dari motivasi eksternal. Kemudian apa yang identitas sukses itu bisa teman, pemantau, dan manajer. Ini motivasi dari dalam. Tapi kita tidak boleh memilih kelimanya Bapak Ibu. Kita harus pilih salah satu yang benar-benar itu akan menguatkan karakter murid-murid kita. Nah, yang mana kita telah satu-satu. Misalnya kita mengambil posisi penghukum. Guru itu akan cenderung seperti apa? Cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ini akan lebih berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian yang teman ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang keempat pemantau ini menghitung dan
Yang kelima, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana sifat seorang penghukum ini biasanya ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Biasanya guru akan berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah ini seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Kamu tahu tidak, bapak guru ini kecewa sekali. Misalnya seperti itu. Kemudian yang teman ini, biasanya bapak ibu guru akan berkata, lakukan untuk bapak ibu ya, bapak ibu sudah berusaha keras. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misalnya seperti ini. Kemudian yang pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya sekolah ini? Sepatunya hitam kan, bukan putih. Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kemudian yang manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, mampukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa menggambarkan apa tentang dirimu? Dampaknya ini akan luar biasa Bapak Ibu. Untuk yang penghukum, hasilnya murid akan memberontak, akan menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau yang merasa bersalah ini, dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau yang teman ini, dia akan ketergantungan dengan guru. Jika kita mengambil yang pemantau, ini menyesuaikan bila diawasi. Kalau ada Pak itu saja, saya akan memakai sepatu hitam. Kemudian manajer ini lebih menguatkan watak atau karakter. Jadi sebagai seorang guru diharapkan kita memilih posisi kontrol itu sebagai seorang manajer. Untuk yang selanjutnya ini ada restitusi segitiga restitusi. Bagaimana kita menyikapi suatu kasus dalam sebuah di sekolah itu banyak kasus sekali ya, anak-anak kita itu banyak kasus. Ternyata yang pertama ini ada menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti itu, seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika dia melakukan kesalahan gitu ya, bapak dan ibu guru juga pernah melakukan hal seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kalau dia sudah tenang gitu ya, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, jika kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi, dan segitiga restitusi ini tidak harus ketiganya itu urut gitu, tidak ya. Jadi tergantung dari kasusnya, besar kecil kasusnya. Kita langsung ke validasi tindakan atau menanyakan keyakinan kelas dulu. Ini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya lakukan dengan anak kelas 12. Saya ulangi Bapak Ibu. Masih terlalu besar. Operator ini. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Berikut praktek.
praktik segitiga restitusi. Silakan Mbak Iwan. Tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya, saya tidak memberi bayaran, saya mungkin solusi. Kamu kemarin mengusulkan terus memilih untuk kita mengikuti upacara. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan menjawab. Itu bisa dilakukan. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada masalah buat kamu agar dapat mengikuti upacara yang besar yang dilaksanakan oleh sekolah? Iya, saya tidak ada belakang dari saya Ini ada kasus 2000. Jadi hari ini kamu hidup adalah saat kepada di maka menurut dari ya maaf. Semoga saya berada di ingat ya. kamu tahu tidak sekarang itu di sini tidak untuk mencari kesalahan, itu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama mengenai situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Pasti enak, tidak jelas ya. Nah, mari kita sekarang meninggalkan keyakinan kelas kita dan apakah kamu tak perlu berbincang agar dapat menginterpretasi kebenaran. Ya, saya minta maaf pada istri saya yang maaf dan berjanji tidak akan hidup keras dan sekali lagi menang. Baiklah, permohonan maafmu silakan. Sekarang silakan keluar kelas untuk menentukan konsekuensinya dan lakukan apa yang dilakukan oleh Anda. Jadi saya akan berjanji kalau begitu saya menjadi pelaku hidup ini. Bapak Ibu, restitusi yang pernah saya praktekkan kepada salah seorang murid kita, dan dia berefleksi ternyata dia merasa senang ketika diberi restitusi seperti itu. Nah ini refleksi saya setelah melakukan restitusi segitiga restitusi ini, yang saya rasakan adalah setelah menerapkan segitiga restitusi ini, murid merasa dihargai dan tidak dihakimi, serta ada penguatan karakter pada murid, yaitu yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya. Kiranya itu yang mungkin menjadi tujuan dari restitusi, itu adalah menguatkan karakter atau watak murid-murid kita. Dan rencana ke depan saya ini adalah yang pertama, menggunakan posisi kontrol manajer segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus pada siswa. Yang kedua, menerapkan praktik baik disiplin positif agar menjadi budaya positif sehingga dapat membentuk murid dengan karakter
yang kuat. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk anak yang sering Terima kasih. Yang saya tanyakan Bu, kalau seandainya ada anak yang memang sudah berkali-kali gitu Bu, yang melakukan pelanggaran, kalau seperti contoh tadi mungkin dikasih tahu satu kali langsung sadar, tapi justru ini yang tidak sadar-sadar seperti itu, kan tahu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Jadi memang antara teori dengan yang di lapangan itu kadang berbeda sekali, apalagi dengan kondisi murid-murid kita ya. Jikalau input kita itu luar biasa, tapi kita tidak bisa menyalakan input kita, tapi kita akan lebih ke prosesnya. Kita akan pelan-pelan mungkin ya. Untuk menerapkan restitusi ini memang sulit ya Bapak Ibu, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita mencoba, itu tidak ada salahnya apabila kita cobakan kepada murid-murid kita yang dimana ini sudah dilakukan penelitian, ternyata memang murid itu menjadi lebih kuat karakternya ya Bapak Ibu. Mungkin untuk anak-anak yang bandelnya minta ampun gitu ya Pak Yudi ya, sudah diingatkan berkali-kali tetap aja begitu. Nah ini pelan-pelan ya Pak. Misalnya restitusi satu tidak mempan ya. Selanjutnya kita terapkan restitusi yang kedua masih tidak mempan ya. Selanjutnya kita lakukan restitusi yang ketiga. Kalau saya yakin pasti akan ada hasil di balik usaha kita ya Bapak Ibu, meskipun itu tidak instan. Jadi pendidikan itu memang tidak instan. Kita tidak akan bisa merasakan langsung hasilnya begitu begitu dilakukan, begitu hasilnya terlihat. Itu memang kita tidak bisa untuk dalam hal pendidikan seperti ini. Tapi akan lambat laun itu menjadi sebuah proses, karena pendidikan itu adalah sebuah proses dan tidak ada salahnya apabila kita mencobakan kepada murid-murid kita. Seperti itu mungkin Pak Yudi, kita pantang menyerah ya Bapak Ibu untuk menjadi guru yang tangguh yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional kita, seperti Bapak Ki Hajar Dewantoro yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Gitu Pak Yudi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Coy. Terima kasih. Untuk yang tadi Bu Titis itu, kalau anaknya itu melanggar satu orang Bu ya, kita bisa menanganinya, kita panggil satu-satu. Seandainya apabila di dalam kelas itu tidak yang melakukan, kan banyak yang melanggar. Bagaimana caranya kita untuk menerapkan restitusi untuk dalam sekelas? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Coy. Ini akan saya jawab semampu saya ya Bu Coy. Untuk yang apabila pelanggaran itu dibuat oleh banyak anak, untuk seperti sepengetahuan saya, untuk bimbingan konseling misalnya ya Bapak Ibu, itu ada ruang khusus untuk bimbingan konseling. Jadi itu dikhususkan untuk satu anak. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu tidak tahu apa kasusnya selain guru itu sendiri. Jadi tidak boleh terbuka begitu ya. Jadi pribadi antara guru BK dan anak tersebut. Jadi dia ketika mau menyatakan unek-uneknya kepada guru tersebut, dia tidak akan sungkan karena tidak diketahui oleh murid-murid yang lain gitu ya. Kalau
kemudian apa yang dia inginkan, kemudian kita selesaikan secara bersama-sama dan membuat restitusi bersama antara guru dan murid. Begitu Bu Calu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup, kita akan sampai kepada refleksi. Refleksi untuk hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksinya. Terima kasih Bu Titis. Nama saya Ibu saya Bu Zubaida. Berdasarkan refleksi melalui kegiatan ini, saya mengetahui satu, seorang guru hendaknya menerapkan disiplin positif agar menjadi budaya positif. Dan kedua, melalui lima posisi kontrol di segitiga restitusi, saya menjadi lebih mengetahui bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus, seorang guru hendaknya memilih posisi manajer sehingga dapat menguatkan karakternya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Sani yang sudah merefleksikan kegiatan kita. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau memberikan refleksinya? Cukup? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara, sampai pada refleksi tentang budaya positif, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan ampiran saja, mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kita dan untuk anak-anak didik kita, yang dimana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak kepada murid. Kiranya sekian presentasi saya untuk budaya positif kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.